lagi dengan Kanona di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Wah, Kanona senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kanona ingatkan kepada adik-adik semua, jangan sambil makan atau minum ya. Jangan sambil berlari-larian atau sambil tidur-tiduran. Kita mau beribadah kepada Allah yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati untuk beribadah dan kita nyanyikan 2 pujian berturut-turut. Yang pertama, KASIH, kemudian dilanjutkan dengan pujian Aku Anak Tuhan. Seperti kasih Yesus. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kanona bercerita, Kanona mau tanya, siapa yang pernah pergi ke pesta? Biasanya kalau kita ke pesta perjamuan makan malam, pakaian apa yang harus kita pakai? Tentunya kita harus pakai baju yang rapi, pakaian pesta yang rapi, dan yang terbaik yang kita punya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Ratu Ester. Nah, Ratu Ester ini akan mengadakan perjamuan makan malam khusus bersama dengan Raja Ahasiweros dan juga Haman. Nah, cerita hari ini
diambil dari Alkitab, dari kitab Ester pasal 5 dan Ester pasal yang ke-6. Nah adik-adik, begini ceritanya adik-adik. Pada minggu yang lalu kita mendengarkan cerita bahwa Ester meminta untuk semua orang-orang Yahudi di Susan untuk mereka berpuasa. Nah mereka harus berpuasa selama 3 hari 3 malam adik-adik semua orang Yahudi di sana. Karena Ester akan mempersiapkan diri untuk menghadap kepada raja. Dan minggu lalu dikatakan kan dalam cerita bahwa siapa yang datang menghadap raja tanpa raja panggil bisa-bisa akan dihukum. Nah, Ratu Ester ini belum dipanggil oleh raja, tetapi Ratu Ester ini memberanikan diri untuk dia akan mau menghadap raja. Namun sebelumnya apa yang dilakukan? Ratu Ester meminta untuk seluruh bangsa Yahudi berpuasa. Nah adik-adik, setelah 3 hari 3 malam mereka tidak makan dan tidak minum, maka kemudian Ratu Ester mengenakan pakaiannya yang tercantik adik-adik. Dan dia berjalan ke pintu ruang tahta. Dia berdiri dengan tenang di sana adik-adik. Nah ketika raja melihatnya, apakah raja marah adik-adik? Tidak adik-adik, raja tersenyum dan raja mengulurkan tongkat emasnya. Ketika raja mengulurkan tongkat emas itu pertanda bahwa raja memberikan izin untuk Ratu Ester datang menghadapnya. Kemudian Ester berjalan ke arah raja dan menyentuh ujung tongkat raja. Kemudian raja berkata, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, ratuku?" Kemudian raja lanjutkan, "Bahkan sampai setengah dari kerajaanku dapat kuberikan kepadamu." Wah, kemudian Ester menjawab, "Aku sudah menyiapkan jamuan makan untukmu raja dan juga untuk Haman hari ini. Maukah raja datang?" Wah, apa jawab raja? "Tentu kami akan datang ke sana." Akhirnya adik-adik, ketika raja dan Haman sedang makan malam, raja kembali bertanya kepada Ester, "Apa yang kamu inginkan dariku, ratuku? Bahkan hingga setengah dari kerajaanku dapat aku berikan kepadamu." Kemudian Ester menjawab raja, "Kembalilah besok raja dengan Haman ke perjamuan yang kedua. Dan besok aku akan menjawab pertanyaan raja tentang apa yang aku inginkan." Nah adik-adik, setelah itu Haman pulang ke rumahnya dengan perasaan yang bahagia. Haman senang karena tidak semua orang diundang untuk makan malam bersama raja dan ratu. Kemudian ketika dalam perjalanan Haman melihat, wah itu Mordekai. Mordekai sedang duduk di pintu gerbang. Mordekai ternyata tidak tunduk kepada si Haman ini adik-adik. Dan si Mordekai juga tidak berdiri ketika melihat Haman lewat ke situ. Wah, melihat sikap Mordekai seperti ini membuat Haman sangat marah di dalam hatinya. Tetapi dia diam saja. Dan dia terus berjalan pulang. Ketika Haman sampai di rumah, dia mulai bercerita kepada istri dan teman-temannya yang ada di rumah. Si Haman katakan, "Wah, aku ini punya 10 anak laki-laki. Aku punya uang, aku punya kekuasaan. Raja menyukaiku dan raja memberikan aku posisi yang bagus. Aku orang yang penting di istana setelah raja. Dan aku satu-satunya orang yang diundang oleh Ratu Ester ke perjamuan makan untuk raja. Dan juga Ratu Ester mengundangku kembali besok lagi. Aku akan menghadiri perjamuan makan yang kedua bersama raja dan Ratu Ester." Tetapi setelah itu Haman ini berkata, dia mulai mengeluh tentang semuanya itu akan menjadi sempurna kecuali satu, si Mordekai itu. Mordekai itu selalu duduk di gerbang raja dan dia menolak untuk menghormati saya. Aku sangat marah kepada dia. Kemudian
istri dari Haman ini berkata, "Kenapa kamu tidak menggantungnya saja?" Wah, Haman mulai berpikir, bagus juga ide itu ya. Dan Haman menyuruh para pekerjanya untuk membangun sebuah tiang gantung adik-adik. Nah adik-adik, pada malam itu juga di istana adik-adik, pada saat itu ketika raja ada di tempat tidurnya, raja menjadi sulit tidur adik-adik. Waktu raja sedang sulit tidur, raja bangun dan meminta salah satu pembantunya untuk membawa catatan pengadilan harian kepada raja. Kemudian raja mulai membaca. Pada saat raja membaca, dia mengetahui bahwa ada 2 penjaga yang berencana untuk membunuhnya, tetapi kemudian ada si Mordekai ini yang berperan sehingga melaporkan rencana itu kepada Ester, dan akhirnya raja tidak jadi dibunuh oleh orang-orang yang merencanakan pembunuhan itu, dan Mordekai telah menyelamatkan hidup raja. Nah adik-adik, waktu membaca itu raja bertanya kepada pegawainya, "Apakah kita sudah pernah memberikan hadiah atau penghargaan kepada si Mordekai ini?" Kemudian si pelayan itu berkata, "Tidak raja, kita tidak pernah melakukan apapun untuknya." Maka keesokan harinya ketika Haman ini sedang dalam perjalanan, dia mau menghadap raja untuk mau kasih tahu rencananya untuk menggantung Mordekai. Ternyata sebelum dia berbicara, raja sudah mengajukan sebuah pertanyaan kepada dia. Raja katakan, apa yang harus dilakukan untuk orang yang menghormati raja dan yang telah melakukan hal yang baik? Wah, Haman berpikir, oh pasti raja sedang membicarakan tentang dirinya. Pasti raja ingin memberikan sesuatu buat aku. Sehingga si Haman ini katakan, berikan kepada dia jubah kerajaan, juga mahkota untuk dipakai. Biarkanlah dia berkuda di jalan dengan menunggang kuda kerajaan. Biarkan juga pelayanmu mengumumkan, inilah yang raja lakukan untuk orang yang raja hargai dan hormati. Wah, mendengar ide dari Haman, raja sangat menyetujui dan raja menyukai ide itu. Akhirnya raja katakan, sekarang kamu lakukanlah semua yang kamu katakan itu kepada Mordekai. Janganlah lalaikan satu kata pun dari apa yang sudah kamu katakan itu. Wah adik-adik, akhirnya Haman harus melakukan apa yang diminta raja. Padahal tadi dia berpikir semua itu untuk dirinya. Dia sudah merencanakan semua hal baik itu untuk dirinya. Ternyata raja malah menyuruh Haman melakukan itu kepada Mordekai, orang yang tadinya Haman mau menggantung dia di tiang gantung itu. Namun ternyata sebaliknya. Nah adik-adik, setelah Haman pulang ke rumah, dia mulai menjadi sedih. Dia juga malu kepada apa yang sudah dia alami. Dan dia menceritakan hal itu kepada keluarganya. Kemudian apa yang dikatakan istrinya. Dan juga di dalam Alkitab di pasal 13. Maka kata para orang arif, bijaksana dan Seres istri Haman kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Nah adik-adik, Haman belum sempat melanjutkan berkomunikasi dengan istri dan teman-temannya, tetapi pada saat itu para pelayan sudah memanggil Haman untuk menghadiri perjamuan yang kedua bersama Ratu Ester. Akhirnya Haman bersiap untuk pergi. Nah, apa yang akan terjadi adik-adik? Ketika Haman pergi menghadiri perjamuan kedua, kita akan mendengarkan ceritanya di Sekolah Minggu Online minggu depan. Dan hari ini adik-adik kita belajar bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan pasti akan menyertai kita. Karena itu buat adik-adik semua, tetap andalkan Tuhan dalam setiap apa yang adik-adik lakukan. Maka percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan,
Tuhan akan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Ester dan bangsanya, Tuhan pun akan menyertai adik-adik. Karena itu ketika malam, ketika mau tidur, kita berdoa minta Tuhan menyertai kita. Ketika kita di sekolah, kita berdoa minta Tuhan menyertai kita, memberikan hikmat supaya kita mau jadi anak yang rajin belajar, jadi anak yang berprestasi. Ketika kita sakit, kita minta berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kesembuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk menjaga orang tua kita, supaya Tuhan menyertai orang tua kita juga dalam pekerjaan mereka. Dan apapun juga yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, kita andalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Nah adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Dan ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat membawanya ke gereja dan mengisi pada kotak persembahan sekolah minggu yang ada di gereja. Atau dapat juga ditransfer melalui rekening sekolah minggu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami mau menjadi seperti Ester yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Maka kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Semuanya tetap semangat untuk beribadah dan tetap menjaga kesehatan. Shalom.